Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri Bappenas, kawan saya Insinyur Suharso Munoarfa, yang tadi sudah diperkenalkan dengan baik. Saya nggak boleh menambah karena kalau menambah bisa merusak terhadap aroma harum yang sudah diperkenalkan. Itu luar biasa itu. Perkenalan tadi itu istimewa saya kira. Pak Endin Aji Sofihara yang saya hormati dan seluruh yang hadir pada sore hari ini, kita akan banyak berbincang. Hadir di sini sejumlah tokoh yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang sudah pasti saya lama sekali nggak ketemu dengan Pak Lukman, kawan saya di Komisi 10. Sudah 13 tahun nggak ketemu, sekarang kita bertemu. Kalau dengan Mas Imam, Mas Ikrom, Mas Ali Maskur, Pak Johansa, semuanya ini kita sering bersilaturahim. Kalau dengan Mas Imam biasanya di MUI. Di ormas-ormas yang lain kita sering silaturahim seperti itu. Ya, kita akan memulai satu pembicaraan yang menarik, yaitu Indonesia Emas, ya, menjemput Indonesia Emas 2045. Ini saya kira sebuah pembicaraan yang menarik karena Indonesia akan mencapai umur 100 tahun. Agar dalam 100 tahun itu secara spiritual pun ada satu hadis gitu ya. Karena saya disebut kiai, walaupun tadi tidak pakai kopiah gitu kan. Ya, saya harus menyebut hadis. Ada satu hadis sahih yang menyatakan inna li ummatihi ala kulli ra'si mi'ati sanatin may yujaddidu biha dinaha. Gitu. Jadi Allah itu akan mengutus orang-orang sebagai pembaharu terhadap agamanya setiap 100 tahun. Itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita juga ada satu ayat yang menyatakan agar kita juga selalu wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat gitu ya. Jadi ini saya kira landasan spiritual kenapa kita mesti berefleksi dalam 100 tahun ke belakang dan apa saja yang akan dilakukan setelah 100 tahun. Nanti akan dielaborasi dengan baik oleh Mas Suharso. Yang sudah pasti gitu ya, dalam 100 tahun itu kita mesti mengingat kembali terhadap apa yang dilakukan oleh para pelopor, oleh para pendiri negara ini. Bahwa negara ini didirikan dengan gagasan-gagasan besar. Negara ini dibangun dengan idealisme yang luar biasa, gitu. Negara ini juga diperjuangkan oleh para pendiri kita, seperti tadi sudah disebutkan oleh Ketua Yayasan Mas Endin, ke Sulawesi Selatan bertemu dengan orang tua dari Bapak Suharso dan kawan-kawan semuanya. Mereka itu adalah para idealis-idealis, para pejuang-pejuang. Oleh karena itu tidak boleh kita berpikir pragmatis. Kita harus terus membangun idealisme yang tinggi tentang bangsa dan negara ini. Apalagi saya kira tepat kalau pada sore hari ini kita berbicara dengan seorang tokoh yang tadi disebut-sebut syarikat Islam. Ya. Saya kira kita tahu sejarah dari syarikat dagang Islam
didirikan di Laweyan, Solo oleh Haji Saman Hudi pada 1911. Ini idealisme yang luar biasa. Kita tahu semua, kita bisa baca semua. Dan kalau kita lihat kondisi ekonomi sekarang, saya kira kalau misalnya Kiai Saman Hudi hidup, saya kira dia akan menangis. Karena ternyata cita-cita beliau itu tidak tercapai. Atau belum tercapai. Kita tahu bahwa ada satu titik kegagalan dari SDI ke SI. Di mana sebagaimana kita ketahui bahwa ketika syarikat Islam itu masuk nama seorang tokoh Semaun dari Semarang, lantas kemudian ada SI merah. Jadi fokusnya hilang tentang apa yang disebut dengan bagaimana saudagar mesti bangkit. Lalu terjadi perang ideologi antara pan-islamisme dari Hos Cokroaminoto di satu pihak dan Semaun yang Marxisme, Leninisme di pihak lain. Ini saya kira menggugah pikiran kita betapa idealisme itu penting ketika kita berpikir mengenai 100 tahun Indonesia. Kalau kita agak mengurut lagi ke depan, ada temannya Pak Soeharto, namanya Pak Prabowo. Sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Dia punya bapak namanya Sumitro Joyo Hadi Kusuma. Beliau punya gagasan di Kabinet Nasir, ya. Kira-kira kalau nggak keliru 1953 sampai 50 sampai 53, kira-kira seperti itu. Itu ada kebijakan benteng. Karena Pak Soeharto pasti akan berbicara mengenai ekonomi, kita perlu singgung tentang idealisme para pendiri bangsa. Ini saya kira sangat penting. Kebijakan benteng ini luar biasa. Dia punya cita-cita bagaimana pribumi mesti bangkit secara ekonomi. Dan kemudian akhirnya dinilai gagal karena memang tidak ada stabilitas politik ketika itu. Kabinet parlementer berumur, bahkan ada yang berumur 8 bulan. Ada yang berumur 2 tahun. Ada yang berumur 3 tahun dan seterusnya. Kabinet Nasir ketika itu hanya berumur 3 tahun. Dan kebijakan benteng ini dinilai gagal karena akhirnya melahirkan apa yang disebut defisit transaksi berjalan di dalam bidang ekonomi. Nilainya kira-kira cuma 3 miliar zaman itu. Jadi 3 miliar itu negara sudah defisit besar gitu kan. Tapi kemudian perubahan politik terjadi. Artinya apa dari dua peristiwa ini? Betapa idealisme itu penting untuk kita pertahankan. Anak-anak muda ini adalah sekolah politik. Jangan kita terjebak pada pragmatisme. Partai boleh pragmatis. Mungkin partainya Pak Soeharto mungkin tidak pragmatis, teman. Bisa kita nilai nanti. Tetapi harus kita bangun kader-kader yang orientasinya pada idealisme, kebangsaan, ke depan. Bagaimana agar pemerataan ekonomi yang menjadi salah satu titik poin di dalam Indonesia Emas 2045 itu harus kita bangun sedemikian rupa. Karena kalau enggak, kita saat ini sering dirumuskan orang bahwa kita masuk dalam kategori Indonesia itu adalah masuk kategori negara middle income trap. Kita ini tidak bisa naik ke ke negara maju. Negara middle itu ada 3, ada middle bawah, ada middle tengah, ada middle atas. Untuk bisa naik itu ada beberapa persyaratan. Salah satunya persyaratan itu adalah reforma agraria. Karena seluruh negara yang menjadi negara dunia ke-1 itu adalah rata-rata semuanya tidak ada problem di tingkat sektor produksi dan tanah sebagai land basis untuk ekonomi. Dan ini saya kira salah satu kunci yang menjadi poin dari diskusi kita kalau kita berbicara 2045 sebagai Indonesia Emas. Saya tidak ingin berpanjang-panjang karena waktu akan lebih kita berikan kepada Pak Soeharto Monoarfa akan mengelaborasi. Dia punya waktu hanya sampai jam
16.30, mudah-mudahan bisa lebih dikit, bisa menuntaskan berbagai gagasan pikirannya, dan kemudian nanti kita diskusikan bareng. Silakan pada Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Kang Din, Mas Duki, Rektor UNJ yang baru datang. Iya, Pak Komarudin. Monggo. Semua kawan-kawan saya yang berbahagia, ada yang senior saya, ada Kang Iman, Mas Imam, Pak Anwar Sanusi, Hakim, Pak Ali Maskur. Seingat saya dulu nulis tesisnya itu mengenai hubungannya gara-gara perubahan Undang-Undang Dasar kan tentang pendidikan. IS3, politik anggaran, karena saya pernah diajak ngomong sebentar biar lewat begitu. Itu semua yang saya tidak bisa kenali satu persatu, Pak Marskal dan semuanya. Saya pertama yang saya ingin janjikan, memang waktunya nggak cukup untuk saya sampaikan. Tapi yang pertama dan yang terakhir, jadi mungkin ada jilidnya. Ini jilid 1 gitu. Nah ini jilid 1, kalau cocok ya saya bisa teruskan. Nanti biar ada presentasi yang lebih, karena biasanya kan kalau sudah bicara yang sedikit quote and quote teknokratik itu kan pertanggungjawaban akademisnya itu ada angka-angkanya, ada data-datanya gitu. Kalau kita bicara kualitatif nanti wah Bapenasnya nggak keluar gitu Pak. Pertama satu pertanyaan besar yang dihadapkan pada kita, dan saya kira semua negara bangsa di dunia pasti akan menjawab pertanyaan itu. Negara ini ketika berdiri dan kemudian merdeka, berdaulat, ujungnya adalah untuk mensejahterakan. Kekuasaan direbut dari kolonialisme adalah untuk atas nama mensejahterakan. Dan mensejahterakan itu pasti dengan berkeadilan. Cara pencapaiannya pun harus dengan berkeadilan. Maka digunakanlah instrumen demokrasi, baik demokrasi ekonomi maupun demokrasi politik. Jadi saya kira hampir semua negara di dunia itu sama sejarahnya seperti itu. Bahwa kemudian ada ideologi, isme dan sebagainya yang kan saya kira itu sah-sah saja. Tetapi sekali lagi yang saya ingin sampaikan bahwa pertanyaan yang paling besar yang harus dijawab adalah soal mensejahterakan itu. Dan ternyata dalam hal mensejahterakan itu banyak pekerjaan rumah, banyak homework yang dihadapi oleh masing-masing negara. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah kita merdeka tahun 1945 dan kemudian kita luar biasa dengan kita punya praktek demokrasi yang luar biasa sampai dengan tahun 65, 66 dan kemudian masa Orde Baru dan akhirnya masa reformasi dan seterusnya, kita melihat upaya-upaya untuk mensejahterakan itu silih berganti cara-cara pendekatannya. Meskipun kita mengatakan berideologi Pancasila, berideologi dan seterusnya, tetapi tetap saja cara pendekatannya itu tidak sama. Saya sebenarnya ada sebuah tulisan di zaman saya mahasiswa, waktu saya mau ambil S3 di Wisconsin, tapi tidak disetujui oleh Daud Yusuf. Jadi saya datang ke ruangannya Pak Daud Yusuf waktu itu, saya mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan GPT-2, General Participation Term 2, dan sudah lolos semua persyaratan
untuk tinggal berangkat ke Amerika. Program studi saya sudah ada, dan kemudian studi saya pada waktu itu adalah tentang Hatta, mengenai Hatta. Lalu karena kalau kita ingat Hatta itu, nih kalau saya bicara Hatta, Hatta itu hampir-hampir tidak didengar sebagai ahli ekonomi. Hampir semua universitas di Indonesia tidak memberikan pengukuhan beliau sebagai ahli ekonomi. Tidak memberikan misalnya dalam bentuk doktor atau doktor honoris causa kepada beliau sebagai satu penghargaan. Padahal kalau kita ingat bab kesejahteraan di Undang-Undang Dasar bersama-sama Supomo dan Muhammad Yamin itu kan menyusun Undang-Undang Dasar yang basisnya adalah bab kesejahteraan. Meskipun kemudian kita beradu argumentasi mengenai welfare state di kemudian hari, tapi setidak-tidaknya jalan pikirannya Hatta menurut saya itu ada benarnya. Jadi Hatta itu tidak mendapatkan kesempatan yang baik untuk menjelaskan dan apalagi menumpahkan kebijakan ekonominya di dalam Indonesia pasca merdeka. Itu tidak pernah mendapatkan kesempatan. Satu-satunya kesempatan yang pernah diperoleh ialah ketika Bung Hatta ditunjuk oleh Bung Karno untuk menyusun sebuah rencana jangka panjang yang dikenal dengan rencana panjang 7 tahunan di Yogyakarta. Dan itu kemudian dikenal dengan siasat Hatta. Terdiri dari banyak menteri pada waktu itu, banyak ahli, dan sekretarisnya adalah Profesor Sumitro Joyo Hadi Kusumo. Tadi ini saya disentil karena ada soal benteng tadi. Saya ingin tunjukkan. Tulisan saya yang dikejar-kejar yang diminta oleh Kompas dalam rangka 100 tahun Hatta, itu saya judulnya itu semestinya Hatta menang. Secara kontras dalam tulisan itu, karena mengembalikan dengan tesis saya tahun 78-80, itu bagaimana Bung Hatta tidak mendapatkan kesempatan, lalu yang mendapat kesempatan itu Pak Mitro. Gitu. Jadi dalam studi saya itu saya hadapkan secara kontras antara Bung Hatta dan Pak Mitro. Nanti kita akan bicara di tingkat setelah pasca reformasi ini. Nah, kembali ke Bung Hatta lagi. Bung Hatta itu ditulis oleh berbagai ahli. Deliar Nur menulis untuk biografi politik. Melvin Rose juga menulis mengenai biografi politik. Ya, satu di di Griffith di Brisbane, satu di ANU di Canberra. Nah, saya akan menulis mengenai ekonomi politiknya Hatta. Dan saya tulis di sana, semua ada berbondong-bondong dukung saya dan luar biasa pada waktu itu saya mendapatkan support. Nah, di dalam tesis yang saya sampaikan itu, Bung Hatta tidak mendapatkan kesempatan. Ketika siasat Hatta itu akhirnya berhenti karena ada aksi polisionil di mana? Di Jogja, dan kemudian Bung Hatta ditugaskan untuk memimpin KMB, dan itu terbengkalai. Lalu Bung Hatta pergi ke mana? Ke The Hague atau Den Haag, lalu memimpin delegasi Indonesia untuk berhadapan dengan Belanda. Sekretarisnya pada waktu itu ayahnya Pak Mitro Margono. Tapi kemudian karena Pak Margono ini dipinjam untuk New York, maka Pak Mitro sekali lagi menjadi sekretarisnya Pak Bung Hatta di The Hague. Pada waktu itu terjadi perdebatan yang luar biasa antara Pak Mitro dan Bung Hatta. Karena Belanda mengatakan akan mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berdaulat sepanjang beban utang Hindia Belanda itu diberikan kepada Indonesia. Sumitro menolak, Hatta menerima. Hatta menerima sepanjang dia minta itu kedaulatan. Karena menurut Bung Hatta, kedaulatan itu nilainya nggak bisa dengan harga itu. Dan itu mudah untuk dipatahkan di kemudian hari. Di kemudian hari terbukti strateginya Bung Hatta benar. Itu ucapannya Sumitro. Jadi
itu bagaimana perjuangan, saya ingin menunjukkan Mitro dan Bung Hatta itu satu tim tapi berdebat mulai dari siasat Hatta sampai kemudian di KMB, dan kemudian nanti ketika itu terbengkalai, pekerjaan itu diteruskan oleh Bung Hatta yang kemudian dikenal dengan Sumitro Plan. Nah, Sumitro Plan itu yang sedemikian rupa melanjutkan soal rencana pembangunan jangka panjang itu. Tapi kita ingat setelah itu ada peristiwa demi peristiwa, lebih banyak hiruk pikuk politik terhenti, dan bagaimana secara ideologis. Nah, secara ideologis Bung Hatta tidak mendapatkan kesempatan. Salah satu kesempatan yang bisa diperolehnya itu sebenarnya Universitas Indonesia. Tapi di Universitas Indonesia, ini bukan karena tidak ada UI di sini, karena kemarin saya menjelaskan ini di depan para guru besar UI. Universitas Indonesia itu diajarkan di sana untuk tidak percaya dengan teori ekonomi Bouquet. Teori ekonomi Bouquet, teori dualisme. Teori ekonomi Bouquet dualisme itu mengatakan pokoknya mengenai soal yang sekarang kita kenal, bahwa ada hal-hal yang secara formal akan masuk di dalam kebijakan publik, tapi ada hal-hal yang informal yang tidak masuk di kebijakan publik. Nah, sektor formal dan informal itu akan terjadi di Indonesia pasca merdeka. Kenapa? Karena baik Bouquet, yang Profesor Bouquet ini sebenarnya Dirjen Koperasi pertama zaman Hindia Belanda, yang membawa koperasi secara kelembagaan ke Indonesia. Nah, dua orang ini sama dengan basis teorinya Werner Sombart yang mengatakan bahwa ada tahap-tahap kapitalisme. Ini nanti yang saya sampaikan. Ada kapitalisme muda, ada kapitalisme tengah, dan kapitalisme raja. Dan menurut Bung Hatta, ciri-ciri kapitalisme itu sudah mulai mendekat ketika menjelang proklamasi. Dan beliau khawatir ciri-ciri itu akan terus masuk dan kemudian bahkan diadopt di dalam beragam policy, public policy. Itu terjadi. Itu terjadi, dan dengan sederhana Pak Mitro satu ketika beliau jadi ketua IKPN, Ketua Induk Koperasi Pegawai Negeri. Saya bertemu beliau, saya bilang sama Pak Mitro, Pak Mitro ini bagaimana? Saya ceritakan saya punya cerita itu, lalu Pak Mitro bilang, yang ucapannya itu menjadi populer. Beliau mengatakan, saya juga bingung terhadap adik-adik saya itu, Profesor Wijoyo CS, yang seolah-olah menghadapkan Elis Pikal, tahu Elis Pikal, juara Indonesia, berhadapan dengan Muhammad Ali. Nah, itulah kemudian di dalam GBHN dikenal dengan Free Fight Liberalism. Nah, itu. Nah, kita mengatakan kita tidak Free Fight Liberalism, kita tidak etatisme. Kita tidak ini dan tidak itu. Nah, bukanisme itu yang sampai hari ini masih tetap muncul sebagai basis makroekonomi kita, dan karena itu menjadi sebuah pertanyaan besar buat kita untuk menyelesaikan ini. Nah, itu kerangka yang menurut saya menjadi basis di dalam menyusun mengenai skenario planning terhadap Indonesia ke depan. Kalau kita tidak ikut menukik ke dalam apa yang digagaskan di dalam Undang-Undang Dasar dan memahami dengan jelas dari bab itu, kesejahteraan sosial, sampai kemudian ada pasal-pasal 27 sampai pasal 34, itu aneh kita. Alhamdulillah secara bertahap kita sudah coba selesaikan. Nah, biarkan saja itu kerangka teori itu, tetapi menurut saya itu tetap sebuah ladang terbuka untuk berpikir. Karena hari ini kita saksikan Cina misalnya kebingungan sendiri ketika dia sosialismenya berhenti dan kemudian mengambil kapitalisme, ya kapitalisme raja langsung dia adopt,
Ternyata pertumbuhan ekonomi yang terrem juga, sekarang 3,8% di bawah Indonesia. Dan kemudian negara-negara yang lain juga demikian, misalnya negara-negara Amerika Latin, kalau kita ingat masih mengenai soal teori-teori dependensi di Amerika Latin, ya, Henry de Soto dan seterusnya, ya, pada waktu itu kan banyak mempromosikan itu, toh terhenti juga begitu. Jadi mungkin dunia juga sama seperti Indonesia, bukanisme, enggak ini, enggak itu gitu. Lalu kapitalisme juga menunjukkan ketika Yunani bangkrut, ternyata Yunani meskipun dikatakan bangkrut, default seluruh surat utangnya, tapi dia tidak kehilangan kedaulatan. Bahkan sekarang Yunani sudah kembali menjadi negara growth yang baik. Jadi pertanyaan besar sekali, apakah kita masih tetap seperti itu? Tapi saya tetap yakin skenario planning itu harus berbasiskan kita punya ideologi negara yang harus benar-benar kita temukan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau begitu untuk 100 tahun Indonesia merdeka, apa yang kira-kira ancer-ancer, ancang-ancang dan seterusnya yang kita bisa gunakan? Saya ingin sampaikan misalnya Indonesia lebih hebat dari Cina dari tahun 75 sampai 98. Pendapatan per kapita Indonesia itu lebih besar dari Cina. Tapi setelah 98, Cina jauh lebih besar dari Indonesia. Total GDP Cina hari ini nomor 2 di dunia, kira-kira sekitar 12 triliun US dollar. Indonesia kira-kira sekitar 1,2 sampai 1,4 triliun dolar. Nomor 1 tetap Amerika Serikat dengan 21 triliun US dollar. Jadi tadinya total GDP saja meskipun dengan jumlah penduduk 1,4 miliar hari ini, tetap Indonesia pada waktu tahun itu hebat sekali. Sekarang ada perkembangan baru yang dilihat dinantikan oleh dunia, yaitu India. India akan menyodok Cina dari sisi pertumbuhan ekonomi dan juga dari sisi populasi penduduk. Populasi penduduk India mungkin 2 atau 3 tahun ke depan akan lebih besar dibandingkan Cina. Dan ingat, India itu rata-rata terdidiknya itu baik sekali. Ya. Mereka luar biasa sekolahnya dan tingkat kesarjanaannya tinggi di sana, ya. Lama sekolah di India itu cukup panjang dibandingkan rata-rata Indonesia. Rata-rata Indonesia cuma 8 tahun, artinya SMP pun tidak lulus. Bayangkan kayak di Jawa Barat yang suka menjadi contoh Pak Hamzah Has berulang kali, di sini ada ITB, di sini ada UI, di sini ada IPB, tapi tidak lulus SMP. Nah, itu Pak Hamzah. Itu tahun 2002. 20 tahun kemudian keadaannya sama. Nah, padahal, nah ini menarik. Tahun 2018 pemenang hadiah Nobel Ekonomi suami istri, ya, Banerjee dan Esther Duplo itu memenangkan hadiah Nobel Ekonomi karena dia magang di Bappenas. Nah, jadi rupanya yang bisa potensi mendapatkan hadiah Nobel itu di Bappenas. Nah, padahal mereka cuma magang, bukan menteri. Jadi kalau menterinya nggak dapat hadiah Nobel, terlalu banget nih. Waktu magang, dia hanya melihat 2 perkembangan di Indonesia pada waktu itu, kebijakan yang mereka ukur, yaitu puskesmas dan kemudian SD Impres. Tapi kemudian mereka berdua lebih menekankan SD Impres. Mereka membuktikan ada hubungan yang sangat positif dan tinggi dengan kebijakan SD Impres itu sebagai enabling pertumbuhan ekonomi yang dahsyat pada segmen waktu itu. Dan itu membuktikan, membalikkan, ya, yang dipercaya oleh para teori-teori ekonomi makro bahwa pendidikan itu
tidak setinggi itu enablingnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi Duplo dan Banerjee menunjukkan sebaliknya. Dan atas temuannya itu dia mendapatkan hadiah Nobel. Sederhana sekali menurut saya. Sebenarnya yang harus diberikan penghargaan itu pada Pak Wijoyo. Pak Wijoyo itu latar belakangnya memang tidak ekonom mainstream. Beliau ekonomnya demografi. Nah, demografi maka mendorong BKKBN dan kemudian kesehatan dan kemudian pendidikan. Saya mau stop di sini dulu sebagai sebuah PR supaya saya melarikan diri karena itu ditunggu Pak ya yang katanya saya mesti hadir di sana karena itu jadi kalau ada hal yang tidak bergerak gitu kami di Bappenas itu tugaskan untuk dorong-dorong gitu. Nah, untuk eksekusi di lapangannya diminta beliau. Jadi kayak kemarin misalnya kami pergi ke ke Sumatera Utara dalam rangka itu, kenapa tidak food estate kok berhenti kayak begini, orang menghayal dengan 200.000 1 juta hektar itu nggak masuk akal, karena Bappenas juga mengatakan nggak masuk akal, harus dengan demplot dan membangun ekosistem yang nggak sesederhana itu. Demikian juga untuk destinasi pariwisata dan seterusnya mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik dan seterusnya. Jadi saya mohon maaf, saya mau stop di sini. Tapi saya punya PR. Setelah tahun baru, boleh kita mulai lagi. Nanti saya kirim apa itu yang bisa ada gambar-gambarnya gitu. Lebih keren gitu. Ada video, ada asrot gitu. Supaya kita bisa lihat. Saya senang sekali bisa bertemu di sini. Terima kasih sekali. Saya cuma membagi informasi saja. Dan tadi ceritanya Pak Kang Din itu, saya mau luruskan sedikit. Jadi kalau kita ingat Undang-Undang Dasar, pernyataan proklamasi, itu ada kata-kata hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan. Nah, Bung Karno waktu di Bandara Mandai yang sekarang namanya Hasanuddin itu mengumpulkan beberapa anak-anak muda waktu itu, termasuk misalnya ya ayah saya, terus Lala Mentik, Wenas, terus Baramuli, Arnold Baramuli yang kemudian ditugaskan ke Utara Tengah. Nah, mereka bertiga ditugaskan disebut Sunda Kecil. Nah, Sunda Kecil itu NTT, NTB dan Bali. Apa tugas mereka? Adalah menerima ya kekuasaan dari raja-raja kecil. Menerima untuk diserahkan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka bertiga mendarat di Atafufu, ya dekat Atambua itu, lalu naik kuda ke Keva, ke Soe, nyebrang ke Lombok dan seterusnya begitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Irisannya jelas. Irisannya jelas. Luar biasa ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Munarfa. Sayang tidak bisa dilanjutkan dan tidak mungkin ada dialog 1 2 gitu ya. Ya udah. Ya, oke. Ya. Akan membuat lebih Iya, menarik itu. Panjang lagi. Iya, betul. Iya, tadi bicara India. Ada Amartya Sen sebagai pemenang Nobel. Di situ juga luar biasa saya kira. Banerjee juga keturunan India. Jadi memang ini diskusi yang menarik, kita tunggu di awal tahun. Apalagi tadi berbicara mengenai Bung Hatta. Bung Hatta itu salah satu substansi pikirannya yang pernah saya ingat itu bahwa untuk menyejahterakan, tadi kata kuncinya adalah menyejahterakan dengan berbagai metode yang berbeda-beda di setiap rejim. Menurut Bung Hatta bukan hanya soal pemihakan kebijakan dari konteks ekonomi kepada rakyat kecil, tapi bagaimana sebenarnya kita melakukan gerakan
ekonomi dalam konteks koperasi. Kita akhiri pertemuan ini. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Prawira Negara, beliau itu nanti Samsudin Prawira Negara bagaimana dia